bersyukur padamu karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagiku. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Kembali lagi kami anak-anak-Mu, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk hari baru, untuk hari ketiga Bible Camp di saat ini. Kami sungguh mengucap syukur Bapa untuk hari pertama dan hari kedua yang boleh kami ikuti. Di saat ini, di pagi hari yang indah ini Bapa, kami hendak membaca, merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu, biarlah apa yang akan kami pelajari sebentar, itu semua berasal daripada-Mu. Dan biarlah Bapa, apa yang Tuhan ingin sampaikan, itu semua benar-benar boleh kami pelajari dan kami dapatkan lewat saat teduh di saat ini. Biarlah Engkau yang tuntun kami, Engkau yang berikan kami hikmat, sehingga kami dapat terus fokus, dan apa yang akan kami pelajari sebentar, itu pun yang dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, ini kami, ini kehidupan kami yang kami mau taruhkan ke dalam tangan-Mu yang penuh cinta dan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik peserta Bible Camp. Pasti setiap kita pernah berdoa kan? Baik secara pribadi maupun secara bersama. Seperti doa makan, doa sebelum tidur, dan lain-lain. Namun tahukah adik-adik kenapa kita perlu berdoa? Dan bagaimana seharusnya cara kita manusia ciptaan yang telah jatuh dalam dosa berdoa kepada Allah pencipta dan penebus kita? Ya, mari kita membaca Matius 6 ayat 5 sampai dengan 15. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Adik-adik sekalian, di ayat 5-6 kita bisa melihat bagaimana Yesus membandingkan cara berdoa orang munafik dengan yang seharusnya dilakukan oleh orang Kristen. Motivasi mereka berdoa menentukan cara mereka berdoa. Jadi motivasi menentukan cara mereka. Orang munafik berdoa dengan bermuka dua, untuk kelihatan rohani, dan terkadang mereka merasa diri lebih baik dari orang lain. Seperti doa orang Farisi dalam Lukas 18 ayat 11 sampai dengan 12. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Yesus melarang kita berdoa seperti orang munafik. Tapi kita seharusnya berdoa sebagai orang percaya penuh dengan ketulusan untuk kemuliaan Allah. Bukan untuk kepentingan diri sendiri atau merendahkan orang lain. Yesus mengajarkan hal penting bagi kita ketika berdoa adalah motivasi kita. Jika selama ini kita seringkali mempunyai motivasi yang salah dalam berdoa, maka kita bisa mulai berdoa dengan meminta kepada Allah untuk memurnikan motivasi kita terlebih dahulu sebelum menaikkan pokok-pokok doa yang lain. Adik-adik sekalian, di ayat 7-8 Yesus menyatakan konsep yang keliru dan yang benar dalam berdoa. Sebagai orang percaya, kita seharusnya berdoa dengan tidak bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi seharusnya kita berdoa dengan penuh keyakinan pada kebaikan Bapa. Kita juga belajar bahwa yang penting dalam berdoa bukanlah banyaknya redaksi kata yang kita gunakan, melainkan betapa dalamnya relasi kita dengan Allah. Pengenalan kita akan Allah yang berdaulat dan kebaikannya akan menolong kita untuk berdoa dengan benar. Di ayat 9-15, Yesus mengajarkan sebuah doa yang pasti sudah kita ketahui, yaitu doa Bapa Kami. Saat ini kita akan mempelajarinya secara singkat, makna dari doa Bapa Kami. Sehingga doa ini tidak hanya kita hafalkan, tetapi bisa kita pahami dan kita maknai. Ya, diawali dengan kalimat pembuka, Bapa Kami di surga, berarti ada relasi yang dekat antara kita manusia yang berdoa kepada Allah yang di surga. Sebagai Bapa, Allah sangat mengenal kita. Ia mengetahui setiap hal yang kita lakukan dan butuhkan. Selanjutnya, ada 3 permohonan di ayat 9-10, yaitu dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Yang berarti kita perlu memprioritaskan dalam doa adalah memuliakan Allah dan kehendaknya yang terjadi, bukan kehendak kita. Permohonan selanjutnya dalam ayat 11-13, berdoa berarti kita menyandarkan hidup pada Allah. 3 hal yang disebutkan yaitu makanan, pengampunan, dan pelepasan dari pencobaan. Menjadi kebutuhan setiap hari kita manusia. Sangat sulit bagi kita jika 3 kebutuhan tersebut tidak kita dapatkan. Maka dari itu, tekunlah berdoa kepada Allah untuk memenuhi ketiga kebutuhan mendasar tersebut. Terakhir, dalam bagian ini dalam ayat 14-15, Yesus mengajarkan tentang pentingnya mengampuni kesalahan orang lain, sehingga kita mempunyai relasi yang baik dengan sesama kita. Karena jika kita mempunyai relasi yang baik dengan Allah, lewat satu teduh kita, berdoa, baca firman, dan sebagainya, seharusnya itu juga membuat setiap kita mempunyai relasi yang baik dengan sesama kita. Adik-adik sekalian, berjuanglah untuk memiliki kehidupan doa yang benar. Mulailah belajar mendoakan keluarga kita, pelayanan, kampus, gereja, teman-teman kita, bangsa kita, bahkan pemerintah dan orang-orang yang belum mengenal Kristus.
Ingatlah bahwa doa adalah berkat dan hak istimewa yang Allah berikan kepada setiap kita melalui pengorbanan Kristus, sehingga kita dapat berelasi dengan Bapa di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa atas hak istimewa yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh datang kepadamu. Di saat teduh kali ini kami boleh belajar tentang hal berdoa. Biarlah Tuhan terus memurnikan motivasi kami dalam mendoakan. Dan berdoa pun untuk sesi-sesi selanjutnya akan kami ikuti di hari terakhir Bible Camp. Karena kami boleh memahami setiap materi-materi yang ada, bahkan kami boleh mengalami pembaharuan hidup lewat firman Tuhan yang terus kami pelajari di Bible Camp ke-36 ini. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.